Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Pertama kita haturkan puji syukur kehadirat Allah Azza wa Jalla. Dialah yang menyatukan hati para hambanya sesuai dengan apa yang Dia kehendaki, dan salawat dan salam kita haturkan untuk junjungan Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga Allah Subhanahu wa taala jadikan kita berada di bawah bendera beliau kelak di yaumil qiyamah. Teman-teman para relawan Bondowoso, Jember, Situ Bondo, mana lagi? Lumajang, Banyuwangi ada? Banyuwangi ya. Kita di sini alhamdulillah berkumpul karena satu kesamaan, yaitu kesamaan akidah, kesamaan agama, kesamaan manhaj, kesamaan prinsip dalam beragama. Dan kedekatan seorang hamba disebabkan karena kesamaan akidah. Itulah yang nanti akan diabadikan oleh Allah di hari kiamat. Allah Subhanahu wa taala berfirman, Al-akhillau ba'duhum li ba'din yawma idin adu illa al-muttaqin. Sesungguhnya persaudaraan antara satu dengan yang lain kelak di yaumil qiyamah akan menjadi permusuhan, kecuali persaudaraan karena takwa. Sehingga kita berharap semoga kedekatan kita landasannya adalah kedekatan karena takwa. Dan untuk mewujudkan dan mempertahankan kedekatan karena takwa ini berat. Karena sebagaimana yang disabdakan oleh Nabi SAW, dikala manusia dia berhasil mewujudkan tauhid dalam dirinya, berhasil mewujudkan tauhid dalam hatinya, kemudian mereka berhasil mendakwahkan tauhid di lingkungannya, maka setan akan berusaha untuk menimbulkan perpecahan pada diri mereka. Sebagaimana yang disabdakan Nabi SAW, Inna syaitana qad aisa ayya'budahul musalluna fi jaziratil Arab walakinna tahrisha bainakum. Sesungguhnya setan sudah putus asa untuk menyesatkan kalian dengan bentuk agar kembali menyembah berhala fi jaziratil Arab, di tanah Arab. Dan itu terjadi pasca Fathu Mekah. Ketika banyak sekali orang yang masuk Islam, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam menceritakan iblis itu putus asa. Kayaknya nggak mungkin kesyirikan yang dulu pernah terjadi akan bisa kembali lagi. Walakinna tahrisha bainakum, namun dia tidak pernah putus asa untuk menimbulkan permusuhan di antara kalian. Nah, sehingga di sini ada satu ujian besar bagi kaum muslimin yang dia menegakkan tauhid. Ujiannya adalah ujian di sejauh mana dia bisa menjaga persahabatan, sejauh mana dia bisa menjaga ukhuwah Islamiyah, dan seterusnya. Sebab di bagian itulah celah yang mau dipakai oleh setan untuk menghancurkan barisan mereka. Di saat sudah nggak bisa diganggu dan dia bisa digoda untuk kembali berbuat syirik, maka mereka digoda untuk saling pecah, untuk saling bermusuhan, dan seterusnya. Selanjutnya, untuk bisa mewujudkan itu, ada beberapa pesan yang bisa kita jadikan sebagai pegangan. Yang pertama, bahwa bagian dari modal terbesar dakwah itu adalah lapang dada. Itulah yang diminta Nabi Musa sewaktu beliau mau menghadapi Firaun. Beliau berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, Rabbi syrah li sadri. Ketika Allah perintahkan beliau untuk berangkat menghadapi Firaun, yang beliau minta, Rabbi syrah li sadri. Ya Allah, lapangkanlah dadaku. Sehingga modal dakwah itu kelapangan dada. Kita tentu saja tidak lebih baik daripada Musa alaihissalam. Karena itu kita lebih butuh untuk banyak berdoa kepada Allah, mohon kelapangan dada. Sebab gesekan itu pasti akan menimbulkan aneka masalah, menimbulkan panas ya. Dan kalau kemudian orang tidak memiliki kelapangan dada, maka dia gampang emosi,
gampang baper, gampang apalagi dikit-dikit dipikir, jadi terlalu dalam. Akhirnya yang sebenarnya masalah ringan tapi jadi besar banget. Lalu sampai menimbulkan perpecahan dan permusuhan. Karena orangnya hatinya sempit. Tapi kalau orang itu hatinya lapang, di saat dia punya masalah dia menyadari, ya namanya gesekan pasti ada masalah. Ya, seperti teori gesekan kan, kalau sesuatu itu bergesek, yang timbul apa? Panas. Ya. Akan timbul medan, akan timbul rasa panas. Demikian pula ketika kita gesekan, ada kemungkinan akan menimbulkan suasana panas. Maka dalam kondisi itu kita diajarkan untuk berdoa kepada Allah, Rabbi syrah li sadri, ya Allah, berikanlah kelapangan dada bagiku. Ini modal yang utama ketika Anda mau beraktivitas terjun di dunia dakwah. Kemudian yang kedua, sadari bahwa al-jaza min jinsil amal. Balasan itu sejenis dengan amal. Sehingga ketika seorang muslim dia memiliki karakter suka memaafkan, suka memberikan toleransi, maka Allah Subhanahu wa taala akan banyak memaafkan dia, banyak memberikan ampunan kepada dia. Sebagaimana dia adalah orang yang sangat suka memaafkan orang lain. Ada banyak sekali dalil tentang ini. Di antaranya firman Allah Subhanahu wa taala tentang Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Pada waktu Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu diuji oleh Allah dengan tuduhan yang diberikan oleh orang-orang munafik kepada putri beliau Aisyah radhiyallahu anha. Ternyata salah satu yang terpengaruh dengan tuduhan itu adalah sepupu beliau sendiri. Sepupu Abu Bakar berarti apanya Aisyah itu? Paman, tapi paman sepupu. Namanya Mistah bin Utsatsa. Jadi yang membesarkan tuduhan Aisyah itu berzina adalah orang-orang munafik. Dan ada sebagian kaum muslimin yang terpengaruh. Di antaranya Mistah bin Utsatsa dan beberapa sahabat yang lain yang mereka terpengaruh dengan tuduhan itu. Sementara Mistah ini kehidupan sehari-harinya dinafkahi oleh Abu Bakar. Abu Bakar orang yang berkecukupan, sementara Mistah ini orang yang tidak mampu. Sehingga Mistah ini sering dikasih oleh Abu Bakar. Maka begitu Abu Bakar mengetahui bahwasanya Mistah ikut terlibat, beliau sampai bersumpah, demi Allah selamanya tidak akan ngasih Mistah. Selamanya beliau tidak akan memberikan sesuatu kepada Mistah. Kemudian Allah Subhanahu wa taala mengingatkan hal ini. Setelah Allah putihkan kembali nama baik Aisyah, Allah kembalikan bahwasanya Aisyah tidak bersalah. Aisyah adalah orang yang menjaga kehormatan dan seterusnya. Selanjutnya Allah berikan nasihat kepada Abu Bakar. Wala ya'tali ulul fadli minkum wassa'ah. Dan janganlah orang yang punya kelonggaran, yang punya kelebihan harta di antara kalian, dia bersumpah untuk tidak memberikan kepada al-muhajirin, kepada orang muhajirin yang dia beriman, sebagaimana pemberian yang dia pernah kasih sebelumnya. Ala tuhibbuna ayyaghfirallahu lakum? Tidakkah kalian itu ingin agar Allah memaafkan kalian, agar Allah mengampuni dosa kalian? Tentu saja jawabannya adalah kita ingin diampuni oleh Allah. Maka ketika kalian ingin diampuni oleh Allah, ingin dimaafkan oleh Allah terhadap kesalahan-kesalahan kalian, maka maafkanlah orang lain, ampuni orang lain. Dan ini merupakan ayat yang memberikan peringatan kepada Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Subhanallah, seorang Abu Bakar sampai turun satu ayat khusus yang membahas tentang kejadian beliau radhiyallahu anhu. Dan di situ ada satu pelajaran, ketika kita diperintahkan untuk memaafkan orang lain, Allah kasih jaminan. Bukankah kamu ingin dimaafkan oleh Allah? Fal jaza'u min jinsil amal. Maka balasan itu sejenis dengan amal. Dalil yang lain, cerita yang pernah disampaikan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Beliau menceritakan orang masa silam. Kana rajulun yudayyinun nas.
Dulu ada orang yang dia suka ngasih utang ke orang lain, suka ngasih utang ke masyarakat. Dia orang yang berkecukupan, sementara dia tinggal di sebuah masyarakat yang banyak mereka yang membutuhkan. Dikasih utang, kasih utang. Dan dikatakan dalam sebuah riwayat bahwasanya orang ini sama sekali tidak punya kebaikan. Dalam arti dia bukan ahli ibadah, dia bukan orang yang soleh dalam ketaatan. Jadi dia mungkin masyarakat awam yang ya sebagaimana yang lain, suka maksiat dan seterusnya. Wa qala li ghilmanihi. Lalu dia menyampaikan kepada para pembantunya, siapa di antara mereka yang tidak mampu bayar utang, tajawazu anhu. Sudah, dibebaskan saja. La'allallaha ayyatajawaza anna. Semoga kelak nanti Allah Subhanahu wa taala akan membebaskan Semoga kelak nanti Allah Ta'ala akan membebaskan kesalahan dan dosa-dosa kita. Maka saat dia dihisab, Allah Subhanahu wa Ta'ala mengatakan, nahnu ahaqqu bihi. Kita itu lebih layak untuk memaafkan orang ini daripada dia memaafkan para orang yang mendapatkan utang darinya. Kemudian dimaafkan dan diampuni oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dosa-dosanya. Dan masih banyak dalil yang lain. Ada sebuah cerita, tersebutlah seorang ulama yang beliau ini kalau punya masalah sama orang lain, kemudian orang itu misalnya klarifikasi dan seterusnya, beliau selalu mengatakan, yang berlalu biarlah sudah berlalu, lupakan saja. Hingga akhirnya saat orang ini meninggal, lalu temannya itu bermimpi ketemu orang ini. Temannya bertanya, ma fa'ala rabbuka bika? Apa yang dilakukan oleh Allah terhadapmu? Lalu orang ini mengatakan, Allah Ta'ala menghisapku. Setelah itu dia berfirman, ya fulan, yang berlalu biarlah berlalu. Dimaafkan semuanya. Masya Allah. Itu contoh bahasanya ketika seseorang memaafkan orang lain, dia memberikan toleransi terhadap kesalahan orang lain, Allah berikan balasan yang sama. Allah maafkan dia, Allah kasih toleransi kepada dia dan seterusnya. Tayyib. Dan Anda bisa lihat ya, bahwa Nabi SAW menyebutkan beberapa kelebihan yang dimiliki oleh para sahabatnya. Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu itu punya kelebihan apa? Arhamun nasi bi ummati Abu Bakar. Orang yang paling rahmat, yang paling rahim, yang paling penyayang terhadap umatku adalah Abu Bakar. Wa asyadduhum Umar. Dan yang paling disiplin Umar. Kemudian Nabi SAW menyebutkan, wa alamuhum bil halal wal haram wa afraduhum. Ada beberapa sahabat yang dipuji oleh Rasulullah SAW dengan kelebihan mereka. Dan Anda bisa lihat, ternyata rahim mengalahkan syiddah. Kasih sayang yang tinggi itu mengalahkan kedisiplinan. Terkadang kan ada gini ya, ada dosen yang kereng, disiplin, tertib, sehingga dia yang paling ditakuti oleh mahasiswa. Namun dengan dosen ini mahasiswa terlatih untuk disiplin. Di saat yang sama terkadang ada pengajar yang toleran, gampangan, akrab dengan orang lain. Dan pengajar yang toleran ini banyak memberikan kelonggaran. Kadang kan kita menilai bahwasanya dosen yang disiplin itu ya lebih tinggi derajatnya daripada yang terlalu longgar. Tapi ternyata Allah Subhanahu wa Ta'ala lebih mengunggulkan Abu Bakar daripada Umar. Itu menunjukkan bahwasanya sifat dominan rahmat lebih tinggi daripada syiddah. Karena Umar yang demikian disiplin, yang kita tahu bagaimana sejarah beliau radhiyallahu anhu, dengan sikap seperti itu, namun Abu Bakar lebih tinggi derajatnya dibandingkan Amirul Mukminin Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Nah, terkadang kan dalam dunia dakwah kita jumpai ya, ada salah satu kawan misalnya dia disiplin banget ya, dalam masalah kajian dia disiplin, disiplin. Pokoknya apapun harus sesuai dengan aturan yang kayak gini, nggak boleh diubah-ubah. Sebaliknya, ada sebagian kawan yang agak toleran, longgar, lebih nyantai dan seterusnya.
Kadang kita menilai, Masya Allah, ini manhajnya lebih kuat daripada yang itu. Sama dengan penilaian orang awam terhadap para asatidzah. Ada asatidzah yang kereng, ada asatidzah yang agak longgar. Terus masyarakat awam menilai, yang kereng itu manhajnya lebih tinggi. Kita juga nggak tahu kenapa penilaian manhaj diukur dari sifat seperti ini. Padahal kita tidak meragukan bagaimana manhajnya Abu Bakar As-Siddiq, yang beliau orang pertama yang mendapatkan jaminan masuk surga dari Nabi SAW. Namun beliau adalah orang yang sangat toleran dengan kesalahan orang lain, dengan kekeliruan orang lain. Demikianlah kelebihan yang diberikan oleh Allah kepada Abu Bakar As-Siddiq. Kalau sempurna seperti beliau mustahil. Namun setidaknya kita bisa belajar bagaimana kita bisa meniru cara beliau dalam berinteraksi dengan orang lain. Dan dengan sebab itulah banyak sahabat senior masuk Islam melalui dakwahnya Abu Bakar. Utsman bin Affan itu masuk Islam karena Abu Bakar. Mus'ab bin Umair masuk Islam karena Abu Bakar. Anda bisa bayangin, setingkat Utsman masuk Islam karena Abu Bakar. Amalnya Utsman kan luar biasa. Maka Abu Bakar turut dapat sahamnya. Dengan sebab toleransi, lapang dada, gampangan, dan seterusnya, orang jadi lebih mudah diterima. Tayyib. Karena itu, prinsip semacam ini perlu untuk kita jaga. Sebagaimana kita memberikan toleransi kepada mereka yang mungkin belum kenal dakwah, mereka yang masih jauh dari sunnah, kita juga memberikan toleransi bagi sesama kawan kita. Dalam satu kondisi kadang kita, misalnya, ini keliru, salah, wah, kemudian efek sampingnya sampai dikucilkan, ya, bahasa dalam kurungnya kan ditahdir, dan itu bisa jadi sangat berlebihan sehingga membuat sebagian orang lari dari dakwah. Taib. Selanjutnya, di antara yang bisa kita lakukan atau sebagai motivasi agar kita punya sikap lapang dada terhadap orang lain adalah bahwa kita ini disatukan oleh satu nama yang dikatakan oleh Allah Ta'ala dalam Al-Quran. Huwa sammakumul muslimina min qablu wa fi hadha. Dialah zat yang memberikan nama kalian dengan nama al-muslimin min qablu wa fi hadha. Pada kitab sebelumnya, yaitu apa? Kitab Taurat dan Injil, wa fi hadha, dan dalam kitab ini. Jadi kita punya satu nama, yaitu nama resmi yang diberikan oleh Allah dengan nama kaum muslimin. Kesatuan nama itu, walaupun nanti turunannya ada banyak sekali cabang-cabangnya, namun ingat bahwasanya mereka ini adalah manusia yang dijamin oleh Allah akan dapat surga sepanjang ketika dia hidup tidak melakukan perbuatan yang menyebabkan dia keluar dari Islam. Maka saat Anda berinteraksi dengan teman Anda, kemudian ada yang tidak nyaman dari mereka, ingatlah, ini teman saya menyakiti hati saya, ya, dalam perasaan Anda dan penilaian Anda. Atau teman saya ini nggak beres, tapi Anda perlu ingat, dia muslim dan dia punya hak sebagai ahlul jannah. Baik. Kelebihan itu ketika Anda ingat, maka membuat Anda akan punya rasa cinta kepadanya. Sehingga dari situlah kemudian Anda akan memberikan toleransi. Ini orang nanti akan dipilih oleh Allah untuk masuk surga, sepanjang dia ketika mati tidak sampai keluar dari Islam. Dan kemudian kesempurnaan nikmat itu diberikan oleh Allah ketika semuanya masuk surga. Wa naza'na ma fi sudurihim min ghillin ikhwanan ala sururim mutaqabilin. Kami cabut rasa kebencian, kedengkian dari hati mereka, sehingga mereka bersaudara dan semuanya bergembira besok di surga. Dengan sebab inilah sudah tidak ada lagi rasa iri, kedengkian antar sama penduduk surga, dan itu nikmat yang luar biasa. Sampai dikatakan oleh Ibnul Jauzi rahimahullah, andaikan penduduk surga itu tidak dicabut rasa dengki dan irinya, lan ghassu aishuhum, tentu kehidupan mereka akan sempit, sehingga mereka tidak bisa menikmati apa yang sudah Allah berikan kepadanya, karena mereka bermusuhan, mereka saling iri. Dan Anda bisa menilai, ya, satu musuh bikin hati nggak nyaman.
Saya sangat yakin kalau misalnya di sini ada sekian puluh orang, ada satu orang saja yang Anda benci, kira-kira gimana? Hah? Risih ya? Anda akan berusaha untuk nyari posisi yang menghindari dia. Jangankan ketemu orangnya, ketemu motornya aja dong. Orangnya ada di sini. Rasanya sudah nggak enak gitu. Sehingga wis sesek dulu. Apalagi kalau kemudian dikumpulkan di satu tempat, tempatnya sempit, mau adep-adepan tuh nggak berani deh. Sudah buang muka dulu. Subhanallah. Padahal kalau kita nggak punya masalah, Pak, lihat muka Bapak Ibu, Masya Allah. Nyaman ya? Tapi kalau ada satu orang aja yang Anda nggak suka misalnya, saya paling benci sama dia, dan dia juga benci sama saya, udah. Yakin, pasti akan berjauhan. Sehingga ketika duduk, yang satu di posisi kanan, yang satu di posisi kiri, mana orangnya? Oh, dia di paling belakang ya. Baik, saya akan pilih yang paling depan, di belakang Ustadz. Paling depan. Subhanallah. Gak nyaman jamaah. Maka menumpuk luka itu sama dengan menumpuk duka ya. Sehingga semakin banyak Anda suka tegang dengan yang lain, suka gesekan dengan yang lain, semakin banyak Anda akan tidak nyaman ketika beraktivitas. Mau ke kanan, takut nanti jangan-jangan ada A, mau ke kiri, takut jangan-jangan ada B, mau ke depan, wah di sana ada C. Anda mau bergerak kemana? Kalau terlalu banyak orang yang punya masalah dengan Anda. Baik. Dan yang terakhir ya. Ketika kita bergesekan, timbulkan medan magnet. Biar kita makin dekat. Terkadang sebagaimana kata pepatah, tak kenal maka tak sayang. Makin kenal makin gak sayang. Atau makin kenal makin sayang. Kita kan berharap makin kenal makin sayang. Jangan sebaliknya. Sehingga pada waktu kita punya akhlak yang baik, kemudian orang berinteraksi dengan kita, dia bisa menikmati. Itulah gesekan yang bisa menimbulkan medan magnet. Nabi Yusuf alaihissalam, berita tentang beliau itu sudah viral sebelum beliau keluar dari penjara. Sehingga sang raja sudah mengetahui bahwa Yusuf ini pintar takwil mimpi. Akhirnya, dan waktu itu sang raja belum ketemu Yusuf. Sampai pada posisi ketika sang raja itu diyakinkan bahwasanya Yusuf ini pintar takwil mimpi. Sang raja bilang, "Fa'ti bihi astakhlishu li nafsi." Datangkan Yusuf. Saya mau ngomong secara khusus dengan dia. Akhirnya didatangkan Nabi Yusuf alaihissalam. Coba apa yang terjadi? Falamma kallamahu qala innakal yawma ladaina makinun amin. Begitu Nabi Yusuf berbicara langsung dengan sang raja, berbicara empat mata, qala, sang raja langsung kepencut dengan Yusuf. Dan dia mengatakan, innakal yawma ladaina makinun amin. Mulai hari ini kau adalah orang yang mendapatkan amanah dan punya kedudukan di dekatku. Sekali ngomong dengan raja. Ya. Karena terkadang kalau belum kenal, baru dapat kabar katanya kan orang belum begitu yakin ya. Begitu Nabi Yusuf, dia minta untuk mendatangi raja, kemudian bicara langsung dengan raja. Rajanya langsung merasa sangat senang dengan Yusuf, ya. Dan kemudian Yusuf dikasih jabatan. Padahal sebelumnya di penjara. Itu contoh gesekan sekali terkadang bisa menimbulkan medan magnet yang kuat. Demikianlah pengaruh akhlak dan pengaruh bagaimana menata kalimat ketika bicara, sehingga orang menjadi lebih dihargai, dicintai oleh orang lain disebabkan karena dia bisa menata lisannya, bisa menata bahasanya. Akhirnya orang tertarik untuk dekat dengan dia. Wallahu alam. Barangkali apa yang kami sampaikan ini sifatnya hanya pesan-pesan yang normatif. Mungkin Bapak Ibu sudah sering mendengarkan. Namun yang namanya nasihat perlu untuk sering diulang agar kita bisa lebih maksimal dalam mengamalkannya. Baik, ada yang mau disampaikan? Tidak ada?
Insya Allah nanti malam kita akan lanjutkan dengan kajian di kota Bondowoso. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan pertemuan kita ini pertemuan yang berkah, dan Allah jadikan ukhuwah kita diabadikan besok sampai kiamat, sehingga kita bisa saling bisa reuni kembali di pasar surga insya Allah. Saling membantu. Barangkali ada di antara bapak-bapak yang masuk surga duluan, kok belum ketemu saya, tolong saya dicari ya. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.